Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, kembali lagi. Saya sekarang sedang berada di salah satu rumah yang mana rumah ini dulu menjadi tempatnya belajar anak-anak, yaitu belajar ilmu agama, mengaji, dan juga tentu yang lainnya. Dan ini juga menjadi salah satu rumah yang harus ditinggalkan alias dikosongkan, dan keadaannya sekarang seperti ini. Dan ini posisinya ada di pertigaan gitu, antara yang ke sana dan juga yang ke sana. Nah, dulu di sini tuh kalau seandainya sore itu setelah asar terus menunggu maghrib gitu, di sini tempat yang bisa dikatakan paling rame ya, karena di sini anak-anak sering bermain, ngumpul sebelum menunggu datangnya waktu maghrib, dan tentunya melaksanakan sholat maghrib di sini. Terus setelah sholat maghrib itu ngaji di sini, belajar ngaji dan juga tentu yang lainnya. Dan saya berencana untuk melihat ke dalam seperti apa kondisi di dalamnya sekarang. Tapi sebelum masuk ke dalam, kita akan muter dulu ke sekelilingnya. Kita akan lihat di sekelilingnya seperti apa. Nah, ini posisi dari belakang. Kalau seandainya kita lihat tuh, sebenarnya di belakang ini kemungkinan bekas dapurnya itu udah nggak ada ya. Kita bisa melihat di sini cuma ada tiang dan juga ya tiang ecoran gitu yang sudah nggak ada, atapnya juga udah nggak ada, terus bawahnya juga udah nggak ada, udah bolong kayak gini. Yang tersisa itu cuman bagian depannya saja. Dan ini kita bisa melihat di sini ada coran yang penyangga, tentunya genting ya yang dulu, tapi sekarang udah tinggal corannya saja. Ke sana kita bisa lihat ada beberapa tiang ke sana memanjang. Ini posisinya ada di belakang. Dan kalau seandainya kita lihat di sana juga ada pintu yang terbuka, tentunya pintu akses untuk dari ruangan depan menuju ke belakang. Dan sekelilingnya udah seperti ini, penuh dengan rerumputan. Ya, dan saya akan balik lagi muter ke depan untuk coba memasuki rumah ini. Isi di dalamnya seperti apa. Rumah yang penuh kenangan, dimana ini adalah dulu tempat berkumpulnya anak-anak untuk belajar ilmu agama. Dan kita akan muter lagi ke sini, ke arah depan. Nah, ini posisi dari depannya seperti ini. Di depannya juga udah penuh dengan rumputan. Dan kalau sebelah sana juga ada beberapa rumah tentunya yang sudah rusak. Dan saya sudah pernah memvideokan di sekitaran sini ya. Dan sekarang tujuan saya adalah fokus ke
rumah yang satu ini untuk melihat isi di dalamnya seperti apa keadaannya sekarang setelah cukup lama ditinggalkan. Dan ini adalah ruangan paling depan setelah masuk dari sini, pintu utama. Dari sini masuk terus ke sini. Ya, dulu itu di sini tempat ngaji anak-anak itu di sini. Dan ini tuh tempat ngaji anak-anak cowok karena ataupun laki-laki, karena antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Dan di sini itu adalah tempat belajar ngajinya anak-anak yang laki-laki. Nah, kalau selanjutnya kita lihat di sini juga ada pintu. Ini ada meja juga. Juga masih ada hordengnya. Nah, ini katanya udah nggak ada tapi ditutup sama ini bekas pintu. Nah, ini adalah pintu utama. Nah, di sini juga kayaknya dijadikan tempat menyimpan tumpukan-tumpukan kayu bakar gini, menyimpan kayu-kayu yang kering tentunya bisa dipergunakan untuk ini ya, untuk perapian gitu. Dan inilah atapnya seperti ini, masih lumayan bagus karena masih rapi, itu belum ada yang jebol, walaupun di beberapa titik udah karena kena air hujan, mungkin karena bocor, alhasil jadi kayak gitu, berubah warnanya menghitam karena mungkin karena genteng di atasnya udah bocor ya. Dan kita bisa melihat ini bongkahan, ini renggangan, ini akibat dari pergeseran tanah itu. Ini salah satu yang mengakibatkan warga di sini itu pada pindah. Dan salah satu akibatnya kayak gini, pergeseran tanah itu mengakibatkan temboknya itu renggang-renggang kayak gini. Ini masih lumayan agak mending, gak terlalu besar, karena kalau seandainya kita lihat di beberapa tempat yang lain ataupun di rumah-rumah yang lain tuh lebih besar dari ini renggangnya. Dan beberapa keramiknya juga udah nggak ada. Bagian sini masih ada, bagian sini udah nggak ada. Dan ini adalah ke ruangan tengah. Nah, kita bisa melihat di sini di beberapa tempat juga terletak adanya
kayu-kayu kering tentunya. Nah ini kayu-kayu kering yang sengaja disenderin di tembok tentunya. Ini sengaja disimpan di sini kemungkinan ya oleh pemilik dari rumah ini juga. Di sini juga ada asbes. Sini juga ada tumpukan-tumpukan kayu. Dan di sini juga di beberapa titik juga udah nggak ada keramiknya. Nah ini tumpukan keramiknya. Ada burung, tuh, burung walet, apa namanya, kelelawar ya. Dan disinilah dulu di area ini, di ruangan ini adalah tempat mengajinya anak-anak yang perempuan. Kalau seandainya yang laki-laki kan di sebelah sini. Nih, ini yang laki-laki. Sini di ruangan depan, dan itu kan dipisah ya antara laki-laki sama perempuan pas mengaji. Jadi yang laki-laki di sebelah sini depan, dan yang perempuan di sini. Dan ke sini masih ada satu lagi ruangan. Tapi sebelum ke ruangan yang ini, kita lebih baik ke sini dulu, ke ruangan paling belakang ataupun dapur ya, yang mana ini dapurnya agak berbeda dengan yang ruangan di depan sini. Kalau saya di sini tuh tembokannya masih berdiri. Tembokannya masih berdiri, gentengnya juga masih bisa dikatakan full, belum diambil gitu. Nah tapi kalau ruangan yang belakang ini udah tidak ada sama sekali ruangan belakangnya. Nah kayak tadi dari sana, ini kita bisa melihat coran ini, bekas coran tuh sini, coran, dan atapnya udah nggak ada. Dan di sini kita melihat ada tanaman cabai, dan tuh temboknya juga udah tinggal separuh, potong batu bata gitu, itu ke sini itu sampai ke sana. Ini dulunya adalah dapur. Dan selain ini dapur, ternyata di sini ada ruangan lagi, ada pintu ya sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kesana kayaknya juga bekas pintu akses keluar. Nah ini satu ruangan lagi, satu kamar lagi, kemungkinan kamar dari pemilik dari rumah ini, karena posisinya itu dari dapur langsung masuk ke sini. Aksesnya itu ada di belakang tentunya. Pintunya juga sengaja dibuat dari arah dapur, bukan dari depan. Beberapa alat-alat masih ada di sini ya. Ini kayak
tempat tidur gitu. Ini buku-buku, ligen juga ada. Kita akan balik lagi ke sini, ke depan. Nah ini kamar yang tadi, ternyata pas saya nyari-nyari pintu masuknya dari mana, ternyata pintu masuknya dari arah situ, dari arah dapur tadi. Ini ruangan yang ini, kamar yang ini. Nah ini satu ruangan lagi yang kondisinya sekarang sudah seperti ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dakan ataupun coran yang kelihatan masih sangat ini ya, sangat kokoh gitu, masih terlihat sangat kuat. Dan ini adalah akses tangga untuk menuju ke atas itu. Dan dulu di atas sini tuh tempat bermain anak-anak ketika menunggu datangnya waktu ngaji. Jadi anak-anak itu setelah asar tuh biasanya selain main di luar yang tadi, juga anak-anak sering main di sini, di tangga sini, dan naik ke atap rumah ini dan melihat pemandangan ke luar. Tentunya saya pingin naik sih ke atas, tapi karena ditutup akses untuk ke atas saya ditutup, jadi kemungkinan untuk nahan air kalau seandainya hujan, karena di atas kan udah nggak ada atap gitu. Jadi kalau seandainya hujan kan kemungkinan air turun ke sini. Tapi sekarang ditutup oleh seng gitu. Ini ada jendela. Dan mungkin ini saja ya video liputan saya mengenai salah satu rumah yang terkena dampak bencana beberapa puluh tahun yang lalu, dimana rumah ini atau tempat ini dulunya juga tempat yang ramai, apalagi dulunya di sini berkumpul anak-anak setiap sore sampai malam gitu untuk tentunya belajar agama. Dan kondisinya sekarang sudah seperti ini, walaupun kelihatan temboknya sudah masih terlihat kokoh dan secara bangunan masih kelihatan bagus, walaupun udah ditinggalkan lama ya, tapi relatif masih kokoh gitu. Tapi ini juga menjadi salah satu rumah yang harus ditinggalkan karena di sini emang menurut peraturan itu tempatnya emang tanahnya itu kurang aman untuk ditinggali, sehingga secara peraturan orang-orang yang tinggal di
daerah sini tuh harus pindah dan direlokasi ke tempat yang lain gitu, sehingga ini sekarang hanya tinggal kenangan ataupun jadi bahan renungannya, bahwa segala hal yang ada di dunia ini akan sangat mudah kita tinggalkan, dan menjadi bahan renungan juga bagi diri kita bahwa Tuhan selalu punya rencana lain. Tentunya kita punya rencana, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, sehingga impian mempunyai rumah yang nyaman tentunya dibangun dengan jerih payah, tenaga, menghabiskan banyak uang, tapi ternyata harus ditinggalkan. Tapi intinya kita bersyukur karena sekarang orang-orang di sini sudah punya tempat yang baru, punya lokasi yang baru, tentunya kehidupan yang baru, dan juga rumah yang baru. Ini hanya sebagai pengingat saja bahwa di sini dulu pernah ada kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan ya, berkumpulnya anak-anak untuk belajar ilmu agama. Mungkin itu saja ya video saya kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman bantu dukung channel ini dengan cara ditonton, tentunya di subscribe dan juga di komen. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.